jadi tidak apa-apa ya, kita rekam saja. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberkahi setiap langkah maupun dalam segala cita-cita yang Anda sedang inginkan. Nah, kita hari ini akan mempelajari warna dan persepsi terhadap warna. Nah, ini pakai data bahasa ya, jadi bukan data psikologi, tapi kita pakai data bahasa. Sebenarnya setiap bahasa pasti punya warna ya, maksudnya setiap bahasa pasti punya kata untuk warna, walaupun tidak lengkap. Nah, kita hari ini akan meraba dulu ya teori tentang warna ini. Nah, kalau Anda tertarik meneliti tentang warna ini, masih ada ruang ya, ada ruang yang cukup bisa dilakukan. Misalnya untuk skripsi itu bisa, misalkan skripsi tentang warna. Walaupun kelihatannya sepele, tapi coba kita perhatikan. Ini terus terang terinspirasi dari disertasi teman saya, orang Cina, yang beberapa waktu lalu saya sempat baca disertasinya, dan disertasinya adalah tentang persepsi orang Indonesia dan orang Cina terhadap warna, perbedaannya di mana gitu ya. Nah, kita akan mempelajari yang pertama adalah warna hijau. Kalau Anda lihat background ini, ada yang menganggap ini hijau, ada yang menganggap ini biru. Mengapa? Karena kadang orang Jawa ya, orang Jawa lama terutama ya, bapak kita dulu tidak bisa membedakan antara biru dan hijau. Mereka menyebutnya tetap hijau, karena kata biru itu kata baru ya buat bahasa Jawa. Nah, untuk meneliti kita perlu ungkapan-ungkapan yang ada hijaunya, ungkapan-ungkapan yang umum dan ada hijaunya. Contohnya, rumput tetangga lebih hijau. Nah, ini dianggap keren ya. Padahal kalau di bahasa Jawa, kalau latar rumah Anda ada rumputnya, itu mungkin saja kotor. Maka di Jawa itu kebanyakan tidak ada rumput ya, di latar rumah itu tidak ada rumput, cenderung kosong ya. Karena kalau hijau, nah ini bahasa Indonesia itu beda ya, di Indonesia beda. Contohnya begini ya, banyak orang gemar mengeluh. Nah, ini saya ambil datanya di korpus ya, jadi saya tidak mengarang. Banyak orang gemar mengeluh, mereka lupa bersyukur, maka rumput tetangga dianggap lebih hijau dari rumput sendiri. Jadi konsep hijau di sini menarik ya, lihat rumput tetangga itu lebih baik, lebih keren. Jadi hijau di sini persepsinya adalah persepsi yang baik. Kemudian ruang hijau, ada istilah ruang hijau. Namun sekarang ruang hijau di Yogyakarta terus berkurang hingga tinggal sekitar 23%. Yang dimaksud ruang hijau itu berarti ruang yang masih asri ya, asri, banyak pohonan dan tidak digunakan untuk bangunan ya. Jadi itu dimaksud ruang hijau. Biasanya untuk daerah resapan air, untuk taman dan seterusnya. Nah, konsep ruang hijau berarti dianggap bagus ya. Jadi hijau di sini dipersepsikan bagus, baik ya. Kemudian ada lampu hijau. Persepsi ini muncul karena budaya kita yang ada traffic light atau lampu lalu lintas. Ada lampu hijau, ada lampu kuning, dan lampu merah. Jadi kalau ada ungkapan, tampaknya ia mendapat lampu hijau dariku. Ia merasa mendapat lampu hijau. Lampu hijau dimaksud adalah teruskan ya. Jadi jalan yang lapang. Jadi persepsinya juga baik di sini ya. Kemudian matanya hijau kalau lihat duit. Apa maksudnya matanya hijau kalau lihat duit? Sebenarnya gini ceritanya ya. Ini sebagai sejarah saja ya. Pada tahun 50-an, kita dulu itu mata uangnya itu nggak seperti sekarang ya. Dulu itu masih ada sen. Sen masih dianggap berharga. Nah, sen itu mata uangnya itu dari perak, uangnya itu dari perak. Nah, peraknya itu warnanya itu kehijau-hijauan. Jadi perak yang berwarna kehijau-hijauan itu sen.
Orang zaman dulu kan tahun 50-an tidak semakmur sekarang ya. Banyak orang itu cari uangnya susah sekali. Cari sen saja itu sulit sekali. Maka kalau mengatakan matanya hijau, itu bukan karena dolar ya, tapi karena sen pada tahun 50-an. Nah, mata hijau itu dianggap rakus apa mata duitan. Artinya mata hijau itu mata duitan. Persepsinya kurang baik ya. Konotasinya kurang baik. Beda dengan saham hijau. Kalau saham atau apa namanya saham hijau itu berarti kalau di bursa efek dianggap mau seluruh dunia pun sama ya. Mau bursa efek, mau Anda trading forex atau apa trading derivatif pun atau bahkan Bitcoin ya. Kripto itu tetap kalau yang dinamakan hijau itu berarti positif. Ya, hijau itu berarti untung. Kalau merah berarti rugi. Kemudian ada ungkapan masih hijau. Saya benar dalam tahap belajar benar-benar masih hijau dari bab pemasaran ini. Masih hijau itu berarti artinya masih pemula. Berarti masih belum berpengalaman. Nah ini netral ya, entah dianggap baik, entah dianggap negatif, bisa itu dianggap netral saja. Jadi ada tiga pendapat ya, netral, bisa baik, persepsinya baik, bisa persepsi yang kurang baik. Jadi satu warna itu kadang-kadang bisa lebih baik, kadang-kadang juga tidak baik. Zona hijau, di zona hijau sama dengan ruang hijau ya, mirip ya. Jadi dianggap mirip ya, zona hijau itu bisa di bursa efek juga bisa ya. Jadi hijau ini rata-rata persepsinya, persepsi orang Indonesia itu baik. Nah, bagaimana dengan warna merah? Tadi sudah ada beberapa anggapan warna merah. Apakah merah itu selalu berarti jelek atau selalu berarti marah? Kita lihat ya. Misalnya lampu merah. Tadi ada lampu hijau dan ini lampu merah. Karena data kita bahasa ya berarti kita pakai data bahasa ya, tidak pakai data warna ya. Tapi di slide yang lain saya pakai gambar ya. Ini cuma pengantar aja. Memberi lampu merah pada lawan jenis yang bukan mahramnya. Mahramnya. Lampu merah berarti larangan. Ya, larangan untuk bertindak. Ada benang merah. Nah, kalau ini negatif ya, lampu merah itu negatif. Bagaimana dengan benang merah? Coba kita tarik benang merah antara dua tulisan di atas dengan keadaan sekarang. Nah, di sini netral saja ya. Maksudnya benang merah itu intinya ya, dari itu benang merah. Ada juga merah padam. Wajah Rudolf jadi merah padam karena malu dan berat. Jadi merah padam itu merah tapi merah bang, marah tapi marah banget ya. Karena kata merah itu dekat dengan kata marah kan. Nah, ingat baik-baik ya. Merah itu dekat dengan kata marah. Kadang-kadang warna merah dipersepsi sebagai marah. Itu juga berpengaruh. Ya, jadi merah padam itu berarti merah marah sekali gitu ya. Kemudian saham merah. Kalau tadi ada saham hijau, saham merah. Saham merah berarti rugi ya. Orang yang pegang saham itu merugi secara kapitalisasi, secara kapital. Misalnya Anda punya satu lot saham BCA harganya turun misalnya ya, maka Anda tidak rugi uang tapi rugi nilai kapitalisasi. Ya. Kemudian ada karpet merah. Kalau ini negatif ya. Karpet merah itu dianggap positif ya. Karpet merah bagi jalannya orang N ya. Demokrasi khususnya di kota Tomohon. Yang dimaksud jalannya demokrasi apa karpet merah di sini berarti dapat keistimewaan. Jadi ini positif. Diberikan kelonggaran atau keistimewaan tuh karpet merah. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana dengan garis merah? Garis merah itu larangan ya. Garis merah larangan mirip dengan lampu merah. Jadi ada semacam larangan. Jadi di sini ada yang positif dan ada yang negatif ya. Sudah kelihatan. Ada lagi tanggal merah. Tanggal merah ini netral sebenarnya. Anak sekolah atau anak kuliah pasti suka dengan tanggal merah. Atau saya pun juga suka tanggal merah. Tapi tidak sedikit orang yang tidak suka dengan tanggal merah. Nah, jadi di sini posisinya netral ya. Tapi pada umumnya tanggal merah itu memang dianggap positif ya, dianggap enak ya. Seperti Bali ya. Di Bali itu punya kepanjangan banyak libur, ya, banyak tanggal merahnya. Kemudian merah-merah telinga. Merah telinga itu
Kalau telinganya merah berarti marah atau tersinggung, tersinggung. Maksudnya lebih ke tersinggung ini ya. Merah telinga. Rupanya ia sengaja bikin merah telinga saya. Kemudian ada merah muka, mukanya merah ya. Nah, merah itu malu seperti merah padam ini ya. Jadi ini kan pakai istilah-istilah yang umum digunakan di keseharian kita dan ternyata warna merah ada yang positif, ada yang netral dan ada yang negatif. Ya, positif misalnya karpet merah, benang, kemudian tanggal merah itu bisa positif ya atau netral ya. Tapi lampu merah itu negatif. Merah padam negatif, garis merah negatif, saham merah negatif dan banyakan memang merah itu negatif. Hanya sedikit yang positif. Mungkin bagi partai yang pakai apa backgroundnya merah diganti saja ya dengan warna lain. Kemudian yang ketiga adalah warna kuning. Mari kita cari ungkapan warna ini dalam bahasa Indonesia. Kuning itu misalnya ada kita kuning. Kita kuning itu biasanya kalangan Nahdien itu ya, pakainya kita kuning. Mengapa disebut kitab kuning? Sebenarnya bukan karena ini ya sih, karena mungkin kitabnya itu bukunya itu terlalu tua, jadi saking tuanya itu warnanya sampai menguning ya. Sebenarnya bukan menguning, mencoklat, tapi orang menurut itu kuning. Kemudian ada payung kuning. Payung kuning itu kalau zaman dulu bangsa Melayu itu dianggap payung kerajaan. Jadi payung kuning itu payungnya positif ya. Jadi kitab kuning maupun payung kuning dianggap dipersepsikan positif. Kuning itu persepsi positif. Kemudian ada koran kuning. Nah ini dipersepsi negatif. Koran kuning itu koran pinggiran atau koran yang lebih mengumbar gosip atau ungkapan apa ya, yang dibahas itu hal-hal yang tidak 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 etis ya kadang-kadang ya. Misalnya begini ya, cowok UI nginep di apartemen pacar, pagi-pagi ibunya pacar datang, takut ketahuan jadi Spiderman kabur lewat balkon, kepleset jatuh dari atas 11, untung nggak mati lu. Gitu. Ini koran kuning ya, yang belum dibahas seperti ini, gosip dan sebagainya. Nah, jadi ada dua, kuning yang positif dan satu yang negatif. Bagaimana dengan Sunan Kuning? Sunan Kuning jelas positif dan negatif ya kalau di Semarang ya. Tapi ini khusus Semarang, terlokalisasi di Semarang. Kalau orang di luar Semarang pasti tidak tahu benar Sunan Kuning apa. Sebenarnya ini pemelesetan dari Sunan Kuning yang punya maksudnya positif, kemudian dipelesetkan jadi negatif ya, karena lokasinya. Kemudian warna biru. Jadi warna biru itu ini negatif atau positif, misalnya haru biru. Haru biru itu berarti apa? Ini ada buku yang judulnya Haru Biru Si Ibu Baru. Mungkin senang sampai terharu gitu ya. Ini tentu tahu kalau biru dalam bahasa Inggris itu tidak seringkali tidak positif ya. Seringkali negatif kalau warna biru. Karena sedih ya, dianggap sedih. Musik blues itu dianggap sedih ya. Tapi kalau bahasa Indonesia tidak ya, sepertinya. Langit biru itu langit yang cerah dan banyak orang suka dengan langit cerah. Kecuali hari ini hujan ya. Nah, tenda biru, nah ini bisa positif bisa negatif. Kalau bagi yang punya pacar terus pacarnya nikah dengan orang lain, seperti lagunya Desy Ratnasari yang sampai sekarang masih diperdengarkan, terutama di Malaysia, itu tanda biru dipersepsi negatif ya. Padahal semestinya positif. Nah ini bergantung subjektif orangnya. Nah bagaimana dengan kampus biru? Anda perlu pernah mendengar Cintaku di Kampus Biru? Ini film yang sangat terkenal pada tahun 70, akhir 70-an. Padahal ya sepanjang saya tahu di sana, di kampus itu tidak ada gedung yang berwarna biru satupun. Alma maternya pun bukan biru, alma maternya itu sakgoni itu ya, warna goni, warna sakgoni. Jadi hijau-hijau lumut. Nah, yang biru itu alma maternya justru UNY. Mungkin salah ya, bukan UGM tapi UNY. Nah, ini jadi definisi kampus biru dianggap romantis gitu ya. Ya, film ada banyak yang mau film lagi itu romantis dianggapnya. Jadi positif lagi. Nah, kecuali ini ya, film biru. Film biru dianggap negatif. Negatif bagi yang tidak suka, tapi yang suka yang positif aja. Maksudnya film biru itu apa? Ya, kalau Anda tahu
istilah-istilah film biru ya coba cari tahu lah. Saya nggak mau pelajari ya, cari tahu sendiri. Kemudian yang kelima adalah warna abu-abu. Nah ini positif atau negatif? Kita perlu cari tahu dulu ungkapannya. Misalnya masih abu-abu. Yang dimaksud masih abu-abu itu belum jelas ya, belum jelas apakah ini kan kondisi cuaca entah dia mau gelap atau mau apa mau terang, mau cerah itu kan masih belum jelas, dianggap masih abu-abu. Seseorang yang belum mempunyai pilihan misalnya ketika pemilu dianggap masih abu-abu ya, jadi masih belum jelas. Nah, sama dengan wilayah atau daerah abu-abu. Misalnya kalau ada bencana Gunung Merapi, Gunung meletus, kan tentu debunya itu menutupi pandangan dan warnanya abu-abu. Yang terlihat adalah tidak jelas. Kita melihat tidak jelas. Nah, bagaimana dengan putih abu-abu? Ada putihnya, ada babunya. Oh, dianggap bagus ya, karena ini zaman-zaman zaman-zaman ketika seseorang merasa bahagia. Katanya masa-masa terindah, masa-masa SMA. Katanya ya. Kalau saya ya, iya sih. Kemudian warna hitam. Kita cari ungkapannya. Apa benar warna hitam itu dianggap persepsi buruk misalnya dalam bahasa Inggris? Ada langit hitam. Iya, ada persepsi buruk dianggap kegelapan ya, dianggap kematian gitu ya, dianggap negatif. Ilmu hitam, ilmu hitam juga dipandang jelek dibandingkan misalnya ilmu putih. Kambing hitam juga dianggap jelek. Daftar hitam, the blacklist misalnya. Ini daftar hitam itu terjemahan dari bahasa Inggris ya. Karena kita tentu tahu bahwa buku catatan kita itu sebagian besar coretan kita itu kan hitam. Kita print apa ya, mencetak tulisan di komputer kan senjata cetakannya hitam semua defaultnya. Jadi agak aneh sebenarnya. Catatan hitam berarti memang kita mencatat pakai warna hitam kan? Kecuali pulpen Anda merah apa biru. Kan hitam tuh teman. Tapi yang ini ungkapan ya. Ungkapan itu tidak selalu sama persis dengan penyusunnya. Jadi ini negatif. Kampanye hitam. Kalau kampanye hitam, semua orang berbaju hitam gitu ya. Ya tidak ya. Kampanye hitam itu kampanye yang konotasinya negatif. Ya, berkonotasi negatif. Karena dianggap gelap ya. Dianggap gelap itu juga jelek ya. Kemudian yang terakhir adalah kuda hitam. Nah, mungkin satu-satunya positif di sini adalah kuda hitam. Kuda hitam dianggap positif. Arti dari kuda hitam adalah misterius dan dia mampu untuk apa namanya dalam kompetisi dia mampu untuk menggeser unggulan. Jadi kalau kita perhatikan di permainan catur, kuda hitam itu punya langkah yang eh, istimewa. Kuda hitam artinya kan jadi pakai bidak hitam ya, lawannya bidak putih. Nah, yang menentukan, yang salah satu yang penentu kemenangan itu kalau Anda yang misalnya pegang bidak hitam mampu menguasai kuda hitam. Kalau kuda hitam itu keren banget. Kalau ada menekuni catur. Nah, itu tentang warna hitam. Jadi cuma ada satu yang positif. Bagaimana dengan warna putih? Kita cari ungkapannya dalam bahasa Indonesia. Tentu semua orang suka dengan pemutihan pajak. Kendaraan bermotor misalnya, pemutihan itu suka. Ilmu putih, ya tadi ilmu hitam, ilmu putih. Kalau ilmu putih dianggap ilmu yang berdasarkan agama. Kalau ilmu hitam, ilmu berdasarkan dukun gitu ya, seolah-olah seperti itu. Ada golongan putih. Nah, yang dianggap negatif itu adalah golongan putih. Golongan putih seperti sundel bolong, kemudian kuntilanak, pocong, suster ngesot, dan ketika pemilu golongan putih ini dianggap orang-orang yang tidak punya pilihan. Ya bukan abu-abu, tapi memang sengaja tidak memilih. Disebut dengan golongan putih dan dianggap negatif oleh sebagian besar orang. Dan kemudian buku putih. Buku putih konsepnya sama dengan pemutihan. Jadi buku putih itu pembersihan, ada yang dibersihkan. Kemudian putih bersih. Ungkapan putih bersih di Indonesia itu kelihatannya sangat sering muncul bareng ya. Kata putih sering muncul bareng kata bersih. Artinya apa?
putih itu diasosiasikan dengan bersih. Ini yang sering muncul, terutama di kulit atau di gigi. Coba giginya hitam, pasti dianggap jelek. Giginya kuning, apalagi. Giginya coklat, maka putih itu dianggap bersih. Padahal eh, tidak sedikit ya di antara kita yang kulitnya tidak tidak putih ya. Kita pun orang Jawa sebenarnya putihnya tidak putih sebenarnya, tapi merasa putih. Kan coklat ya, coklat Jawa matang. Kalau putih ya seperti orang Jepang, orang Cina itu. Tapi uniknya orang Jepang, orang Cina itu menganggap mereka itu kuning, bukan putih. Ya, jadi kuning buat mereka. Kuning sangat positif di bangsa Cina maupun bangsa Jepang. Padahal kalau mejanya warnanya hitam, masa harus putih juga? Kan juga tidak. Kemudian bawang putih. Tadi warna merah di persepsi negatif betul ya, karena ketika kita ada di apa cerita anak yang sangat legendaris sampai sekarang pun masih sering di didongengkan adalah kisah bawang merah dan bawang putih. Bawang merah merah itu dianggap jelek, suka iri dan sebagainya. Putih dianggap baik, rajin, tidak menyakiti orang lain ya. Dan merah itu sebaliknya. Jadi saya jadi bingung. Ini bendera merah putih itu dua-duanya dianggap positif. Tapi ketika itu diimplementasikan ke orang, kok jadi berbeda gitu ya. Kemudian putih hati, artinya putih itu dianggap putih yang baik. Kemudian bendera putih, nah ini yang negatif ya. Negatif adalah bendera putih, artinya menyerah. Orang yang mengatakan, wah saya pasang bendera putih, berarti menyerah dengan keadaan. Tentu bukan bendera putih, benderanya bagus ya, pasti ya seadanya ya. Nggak mungkin orang menyerah kok, masa bendera harus bagus. Nggak biasa aja. Kemudian kerah putih ini juga sekarang dianggap jelek. Karena sering diasosiasikan dengan kejahatan. Kejahatan kerah putih. Ya, kejahatan kerah putih. Maksudnya kejahatan yang dilakukan oleh elit elit yang kita tidak bisa jangkau ya, orang-orang yang ada di pegang-pegang kekuasaan, pegang uang banyak dan seterusnya. Nah, kerah ini namanya korupsi kerah putih. Jadi persepsinya negatif ya kerah putih. Walaupun kerah putih ini sebenarnya secara harfiah itu tidak negatif, ya biasa saja. Nah, itu adalah persepsi warna terhadap dari beberapa bahasa dari bahasa Indonesia. Jadi kita perhatikan bahwa bahasa tidak semua bahasa punya warna yang definisi apa ya, kosakata warna yang sama. Kalau di Inggris ada purple, blue, bule kan bule ya, blue. Kemudian green, yellow, orange, red. Bahasa Sona di Rhodesia di Afrika Selatan, Bah Pulau di Afrika Selatan, itu hanya punya 3 warna. Jadi kalau di bahasa mereka itu untuk warna-warna di ini ada 6, mereka cuma punya 3. Jadi kalau chips buka itu warna untuk orange, merah, dan ungu. Cetema itu untuk warna biru, warna eh, biru hijau dan hitam ya. Kemudian Cicena adalah warna putih. Ya, jadi ada teorinya ya. Kalau sebuah bahasa itu punya warna ini pasti punya warna ini gitu ya. Nah, kalau bahasa Indonesia apa? Wah, ada pemutih pakaian, pemutih gigi. Ternyata pemutihan tuh putih itu adalah warna yang dianggap paling keren. Ya, ini yang bisa menjawab pertanyaan mengapa pemutih laris manis di Indonesia. Ada pemutih pakaian, pemutih kulit, pemutih gigi, pemutihan itu suka sekali orang Indonesia ya. Nah, CR-nya adalah tugasnya adalah Anda mencatat ungkapan-ungkapan warna dalam bahasa daerah. Itu apa saja. Tidak boleh pakai bahasa Indonesia ya, bahasa daerah. Anda Jawa ya berarti tulis Jawa. Kan ada istilah, misalnya Jawa itu ada jambon, ada istilah apa. Biru itu bahasa Indonesia ya, bahasa Melayu ya. Tidak punya bahasa Jawa, biru itu petunjuknya. Nah, ungkapannya apa? Misalnya kalau Indonesia kan merah pucat gitu ya, atau merah dia masih hijau gitu ya. Nah, bahasa Jawa itu apa ungkapan yang ada? Ini tugas yang bisa Anda kerjakan dan mungkin bisa dibagikan pada
apa namanya pada kuliah kita ya. Demikian yang bisa saya presentasikan. Silakan kalau mau tanya jawab, ini saya tutup dulu ya.